Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Yahya Suretama. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hambatan Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani pada masa pandemi COVID-19 ditinjau dari penggunaan teknologi di SD Negeri Kecamatan Padang Jaya. Baik, pada poin pertama bagian bab 1 yaitu latar belakang. Pandemi COVID-19 membawa keprihatinan pada penyelenggara pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar. Kondisi paling berat dialami oleh sekolah yang berada jauh dari perkotaan dengan akses internet dan sarana prasarana yang terbatas. Terdapat 4 kendala yang dihadapi oleh dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu yang pertama ada penguasaan internet, kedua kurang memadainya sarana prasarana, kemudian terbatasnya akses internet, dan yang keempat tidak siap dana pada kondisi darurat. Pemerintah dan penyelenggara pendidikan melakukan perbaikan mutu pendidikan secara terus-menerus. Hal ini diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dimulai dari guru, karena guru sebagai pendidik di barisan terdepan yang tugas dan fungsinya berhubungan langsung dengan siswa. Guru mempunyai tugas utama dalam pembelajaran di sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga berdampak positif dalam pencapaian prestasi belajar siswa. Dalam konsep teknologi pendidikan, pada model distancing learning, pembelajaran jarak jauh yang menjadi awal pembelajaran online atau daring, teknologi hanyalah sebuah alat atau dalam pembelajaran disebut sebagai media yang membantu guru dalam menyampaikan isi pesan dan informasi menjadi konten pembelajaran. Pembelajaran merupakan peristiwa sehari-hari di sekolah. Belajar merupakan hal yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu siswa dan guru. Kemudian berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses belajar, yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. Kemudian dalam kurikulum 2013, pendidikan olahraga di jenjang pendidikan dasar menyatu dalam mata pelajaran pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga atau yang sering disebut dengan PJOK. Sejalan dengan itu, maka hakikat pendidikan jasmani mencakup semua unsur kebugaran, keterampilan gerak fisik, kesehatan, permainan, olahraga, tari, dan rekreasi. Hakikat belajar PJOK yang syarat dengan gerakan fisik pembelajarannya dilakukan di ruang terbuka atau di lapangan. Metode untuk pendidikan olahraga adalah metode deduktif atau metode perintah dengan ragam pemberian tugas, demonstrasi, dan sedikit penjelasan. Kemudian pada poin rumusan masalah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19 ditinjau dari penggunaan teknologi di SD Negeri Sekecamatan Padang Jaya. Adapun tinjauan pustakanya yaitu yang pertama pembelajaran. Materi pembelajaran atau bahan ajar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada hakikat pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan keseluruhan karena pendidikan jasmani menggunakan aktivitas jasmani sebagai pokok dari proses pembelajaran. Secara psikologis, pendidikan yang menggunakan fisik sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan peserta didik. Tujuan dari pengejaran pendidikan jasmani yaitu yang pertama mengembangkan keterampilan fisikal, yang kedua mengembangkan kebugaran fisikal, yang ketiga mengembangkan pengetahuan dan pemahaman keterampilan fisikal, kemudian yang keempat mengembangkan keterampilan sosial.
yang mempromosikan standar penerimaan perilaku dan hubungan positif dengan orang lain. Yang ketiga ada teknologi pembelajaran. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Pendidikan sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendewasaan manusia tentu di satu sisi memiliki andil yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Yang keempat, ada hambatan guru dalam mengajar. Islamuddin pada tahun 2012 menyatakan bahwa hambatan guru yang terjadi di sekolah secara garis besar ada dua faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar. Yang pertama ada faktor intern yang meliputi gangguan atau kekurangan kemampuan psikofisik siswa. Yang kedua ada faktor ekstern. Siswa memiliki semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Kemudian pada bab ketiga pada bab ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian analisis data yang diperoleh dari sampel penelitian menggunakan metode statistik. Kemudian desain penelitiannya menggunakan pendekatan survei yang dengan menggunakan kuesioner yang dihitung dengan metode skala Likert. Waktu dan tempatnya yaitu pada tanggal 7-30 November 2020 dan tempat penelitiannya di SD Negeri Sekecamatan Padang Jaya. Maaf, itu bukan SD Negeri 1, melainkan SD Negeri Sekecamatan Padang Jaya. Pada bagian populasi dan sampel, populasi penelitiannya seluruh guru SD Negeri Sekecamatan Padang Jaya, kemudian populasi khususnya yaitu seluruh guru pendidikan jasmani SD Negeri Sekecamatan Padang Jaya yang berjumlah 75 guru. Kemudian sampelnya sampel sebagai wakil dari populasi yang diteliti oleh peneliti. Jadi pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata dalam anggota populasi tersebut. Sampel ini juga jumlahnya lebih kecil daripada jumlah populasinya. Kemudian instrumen dan teknik pengambilan data. Instrumen penelitian ini adalah instrumen non-test, di mana menurut Asep Kurniawan pada tahun 2015 merupakan suatu instrumen penelitian yang umumnya dipakai untuk memperoleh data tertentu mengenai keadaan seseorang dengan tidak memakai tes. Kemudian pengambilan data menggunakan angket atau kuesioner. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner yang dibuat dengan menggunakan skala Likert yang sebelumnya sudah divalidasi oleh ahli. Data dianalisis menggunakan metode perhitungan skala Likert dengan rumus P F per 6 kali 100%. Itulah tadi beberapa poin penting yang terdapat dalam presentasi proposal saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.